Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini izinkan kami kembali mengabarkan tentang perkembangan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Dalam video ini kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama ada nanti akan kita bahas tentang informasi yang berasal dari BKN ya, Bapak Abi Ridwan melalui Twitter beliau. Kemudian ada informasi tentang guru yang lulus passing grade yang meminta akan diterbitkan SKP 3K. Kemudian ada surat edaran terbaru dari Dirjen GTK Kemendikbud yang membuat guru lulus passing grade itu mengalami beberapa kecemasan ya. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa, silahkan jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi di portal guru-p3k.kemdikbud.go.id kita lihat prosesnya progresnya masih dalam ABK. Setelah nantinya ketika ABK ini sudah full, maka akan masuk dalam step integrasi sistem data. Nah, menanggapi hal ini, Pak Muhammad Ridwan, beliau adalah orang BKN ya, mengomentari tentang hal ini. Kita bisa lihat, bagi yang punya pikiran minimalis, ini info untuk kalian. Lah, infrastrukturnya saja belum beres, bagaimana mau membuka SSC-ASN? Sebagai tanda pembukaan pendaftaran seleksi ASN P3K. Nah, ini adalah komentar dari Pak Abi Ridwan. Artinya dalam hal ini Kemendikbudristek baru menyiapkan sistemnya, menyiapkan infrastrukturnya ya. Nah, analisis beban kerja, kemudian nanti integrasi sistem data, persiapan pendaftaran lah, baru kemudian saat itu pendaftaran pada SSC ASN dimulai. Nah, integrasi data ini menurut kami hal yang penting karena nanti sistem bisa membaca data teman-teman itu di sini ketika proses integrasi sistem data. Nah, jadi ini komentar dari Pak Muhammad Ridwan, bagaimana mau dimulai ketika infrastrukturnya masih disusun, artinya masih belum selesai ya, belum tuntas. Nah, ini informasi pertama. Jadi teman-teman masih kita harus menunggu kembali nanti progres ini sampai selesai. Padahal ini sudah di pertengahan bulan Oktober ya. Seperti yang dibicarakan, seperti yang dikabarkan, pertengahan Oktober itu akan dibuka. Apakah bisa? Kita lihat saja nanti. Nah, kemudian informasi yang kedua berasal dari guru-guru yang sudah lolos passing grade. Nah, di sini guru honorer PG itu meminta untuk Gubernur Bengkulu itu keluarkan SKP 3K. Ini di daerah Bengkulu. Kita cermati beritanya. Nah, Kota Bengkulu, ratusan guru honorer yang lulus PG seleksi P3K menggelar unjuk rasa. Ratusan guru lulus PG itu meminta Gubernur Bengkulu segera mengeluarkan SK P3K untuk 524 guru honorer. Kami bertemu dengan Gubernur Bengkulu untuk memintanya segera mengeluarkan SK P3K guru honorer yang lulus passing grade 524. Dia mengatakan bahwa permintaan itu dilakukan karena hingga saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu belum mengajukan kuota formasi P3K, padahal wilayah lain di provinsi telah mengusulkan P3K ke Kemenpan RB. Selain itu, Mendikbud berjanji bahwa non-ASN yang lolos passing grade akan diprioritaskan pada pengadaan guru tahun 2022. Setelah melakukan mediasi dengan pejabat provinsi, pihaknya akan berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu terkait jumlah formasi guru yang dibutuhkan. Kemudian kami akan mendiskusikan jumlah formasi yang dibutuhkan pemerintah Bengkulu di Dikbud, sehingga nanti akan disampaikan ke Gubernur Bengkulu, ujarnya pula. Namun, jika tuntutan pengeluaran SK bagi lulus PG tersebut juga tidak terrealisasi, maka pihaknya akan terus berjuang bahkan mendatangi Kemenpan RB.
Nah, ini adalah informasi terkait guru yang lolos passing grade yang menuntut akan gubernur mengeluarkan SK ya. Nah, Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu Hairul Anwar menegaskan bahwa pengangkatan 524 guru honorer lulus passing grade P3K ditunda. Para guru ingin bertemu dengan gubernur namun beliau tidak ada di Bengkulu. Saya tegaskan mereka belum diangkat. Bukan tidak diangkat, artinya tertunda, berpeluang diangkat namun masih menunggu. Oleh karena itu, para honorer harus menyiapkan bahan yang ingin disampaikan terkait langkah-langkah yang harus dipersiapkan saat pertemuan dengan Gubernur Bengkulu. Nah, jadi di sini guru passing grade Provinsi Bengkulu ya, itu tidak mendapatkan formasi ya di tahun 2022 ini. Kemudian untuk informasi berikutnya adalah ada surat edaran Dirjen GTK mengenai P3K ya yang membuat guru lulus PG uring-uringan. Ini berita di jbnn.com. Apa yang membuat guru lulus PG itu uring-uringan? Kita coba lihat. Nah, di sini ada surat SE Dirjen GTK yang mewajibkan linearitas bagi guru tidak bersertifikat pendidik. SE tersebut tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi yang menyatakan P3K 22 formasi guru ada 4 hal yang perlu diketahui oleh para guru. Nah, yang pertama adalah persyaratan calon P3K guru harus S1 atau minimal D4 dan atau bersertifikat pendidik. Calon P3K guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Apabila tidak memiliki, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki. Kemudian, daftar kualifikasi akademik sertifikat pendidik mengisi bidang tugas mata pelajaran P3K guru tercantum dalam RSE tersebut. SE tersebut sebenarnya sudah diterbitkan 4 Agustus semasa menjadi Dirjen GTK, namun para guru lulus PG baru ribut-ribut menjelang seleksi P3K 22 dibuka. Memang SE itu sudah terbit ketika zaman Pak Iwan, namun memang belum beredar ya tentang SE linearitas tersebut. Nah, kemudian beruntung bahwa guru-guru tersebut melakukan klarifikasi dengan Kemendikbudristek. Selanjutnya ada pengecualian untuk guru PG 2021 mereka tetap menggunakan linearitas tahun 2021. Jadi linearitas 22 berlaku untuk pelamar umum. Tentunya pelamar umum kemudian ditambah P2 dan P3 ya teman-teman ya. Seperti video kami yang sebelumnya yang kita bahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan P3K guru, terutama untuk P1, tentang linearitas ijazah yang digunakan. Kemudian bagaimana statusnya jika guru yang lulus PG itu sekarang realnya tidak mengajar, kemudian tidak bisa masuk pendataan. Apakah kemudian nanti akan mungkin tidak lolos ketika ada seleksi administrasi? Kita sudah bahas semuanya di tuntas ya di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat pembahasan itu di deskripsi video, nanti saya cantumkan. Nah, mungkin ini teman-teman informasi terbarunya terkait dengan pelaksanaan P3K guru tahun 2022. Entah kapan ini akan segera dimulai, bahkan sudah di highlight ya oleh Pak Abi Ridwan terkait dengan hal tersebut. Sistemnya saja belum siap, infrastrukturnya belum siap, bagaimana SSC-ASN mau dibuka. Nah, tapi tetap semangat, semoga ini nanti akan segera memunculkan informasi yang menggembirakan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyimak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.